Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial dan budaya yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4, di mana saya sendiri adalah Mustika Hadis Nabila dengan NIM 24231021 dan rekan saya. Saya Laura Reski Daulay dengan NIM 24231018. Saya Nahda Naila dengan NIM 24231023. Saya Miliana Fitriani dengan NIM 24231019. Saya Haifa Zakia dengan NIM 24231013. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Laura Reski Daulay, kepada Laura dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara. Next. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu sosial. Ilmu sosial berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Pancasila memberikan kerangka nilai yang mendorong: yang pertama, kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama; yang kedua, pembentukan karakter dan moral yang sesuai dengan kemanusiaan; yang ketiga, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Adapun peranan Pancasila dalam pengembangan budaya. Pancasila turut mempengaruhi arah pengembangan budaya bangsa antara lain: yang pertama, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap budaya lokal dan nasional; yang kedua, mendorong terbentuknya identitas budaya yang kuat dan bersumber pada nilai luhur; yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi budaya berdasarkan semangat kebangsaan; dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila memperkuat budaya gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Laura. Materi selanjutnya yang dijelaskan oleh rekan saya Nahda, kepada Nahda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai Pancasila dapat dilihat dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti bersikap toleran terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya. Kemudian menjaga lingkungan dan menghargai alam sebagai wujud keadilan sosial. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dalam kegiatan sosial sebagai perwujudan gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar teori, tapi juga dapat diwujudkan secara nyata. Next. Adapun tantangan dan peluang. Tantangannya itu yang pertama, pengaruh negatif globalisasi dan budaya luar. Yang kedua, menurunnya pemahaman dan pengamalan Pancasila di kalangan generasi muda. Selanjutnya itu ada peluang. Yang pertama, pendidikan karakter berbasis Pancasila. Yang kedua, pemanfaatan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai positif Pancasila. Dengan strategi yang tepat, Pancasila dapat terus relevan dan menjadi solusi dalam menghadapi perubahan zaman. Next. Yang terakhir itu kesimpulannya. Pancasila dalam fondasi utama dalam pengembangan ilmu sosial dan budaya di Indonesia. Nilai-nilainya memberikan arah bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Nahda. Untuk selanjutnya yaitu kami akan mempresentasikan esai mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial budaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Miliana Fitriani. Kepada Miliana dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang esai yang mana Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial dan budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang luar biasa telah berhasil membangun negara kesatuan yang utuh selama lebih dari 7 dekade. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran sentral Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila lebih dari sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas. Merupakan sistem nilai, norma, dan pedoman hidup yang kompleks dan dinamis, yang secara terus-menerus berinteraksi dan membentuk kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Esai ini akan mengkaji secara mendalam peran Pancasila dalam membentuk dan menata kehidupan sosial budaya Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dan menawarkan beberapa perspektif untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa untuk merumuskan sebuah ideologi yang mampu mempersatukan dan membimbing bangsa Indonesia yang majemuk. Kelima sila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan rumusan nilai luhur yang universal dan sekaligus mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia. Kelima sila ini saling berkaitan dan saling memperkuat, membentuk sebuah sistem nilai yang holistik dan komprehensif. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sila pertama, menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini bukan hanya sekedar pengakuan atas eksistensi Tuhan, tetapi juga pengakuan atas peran agama dalam membentuk moral dan etika masyarakat. Keberagaman agama di Indonesia yang merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, diharapkan dapat dijaga dan dipelihara melalui prinsip toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Implementasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti kerukunan antar umat beragama, pengembangan nilai-nilai keagamaan yang moderat dan inklusif, serta perlindungan terhadap hak-hak beragama bagi seluruh warga Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Meliana. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Haifa. Kepada Haifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai sila kedua, menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sila ini menjadikan landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Implementasi sila ini menghadapi tantangan yang kompleks terutama dalam hal penegakan HAM, penghapusan diskriminan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab membutuhkan komitmen dan bekerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Sebagai sila ketiga, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa, memiliki potensi konflik yang tinggi. Namun Pancasila memberikan kerangka ideologis untuk mengatasi perbedaan dan membangun persatuan. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat nasionalisme menjadi perekat sosial yang penting dalam menjaga integrasi nasional. Implementasi sila ini membutuhkan upaya untuk
memperkuat rasa kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan menghindari sikap primordialisme dan diskriminasi. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Sebagai sila keempat, menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan kebijakan negara, merupakan wujud implementasi sila ini. Namun demokrasi ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan politik, penguatan lembaga-lembaga demokrasi, dan peningkatan transportasi dan akuntabilitas pemerintah. Nah, selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sila kelima, menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pengentasan kemiskinan, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi tujuan utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Implementasi sila ini menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama dalam hal kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih cukup tinggi. Upaya untuk mewujudkan keadilan sosial membutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Keberagaman budaya di Indonesia yang merupakan kekayaan bangsa justru diperkuat oleh Pancasila. Nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar budaya menjadi kunci keberlangsungannya hidup bersama. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melestarikan budaya lokal seperti penataan warisan budaya tak benda dan dukungan terhadap pengembangan seni dan budaya tradisional. Namun upaya pelestarian budaya lokal masih membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan dukungan dana, dan pengembangan strategi yang lebih efektif. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi nilai Pancasila. Kepada rekan saya untuk materi selanjutnya, yaitu saya yang akan menjelaskannya. Tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sangat kompleks dan beragam. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu tantangan utama. Selain itu, praktik korupsi, ketidakadilan, dan diskriminasi masih menjadi masalah yang serius dan perlu ditangani secara serius. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu melakukan upaya yang terintegrasi dan komprehensif, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa. Penguatan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari pendidikan di sekolah hingga kampanye publik yang masif. Pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks kehidupan sosial budaya, Indonesia sangat yang dinamis dan kompleks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, akan tetapi juga sebagai kompas moral yang membimbing bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Hal ini membutuhkan komitmen serta kerja keras dari semua pihak, baik pemerintahan, masyarakat, maupun individu. Hanya dengan bersama-sama kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok 4 mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial dan budaya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.